Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya mencoblos atau memilih pemimpin ya secara demokrasi atau dengan pakai pencoblosan itu tidak perlu kita berpartisipasi, karena menurut Ustadz Wahabi ini itu merupakan metode memilih pemimpin yang tidak syar'i. Kalau golput itu malah itu yang bagus begitu. Tapi sebelumnya kita saksikan videonya dulu, baru nanti kita komentar ya. Apakah boleh seorang salafi turut serta dalam pesta demokrasi? Karena ada oknum Ustadz Salafi mengatakan jika kita golput, maka kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Naudzubillah. Kebalik ya. Justru kalau kita ikut andil di dalam cara pemilihan yang tidak syar'i, itu yang akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak. Bukan malah ketika golput nanti dipertanyakan sama Allah. Enggak, itu yang sudah benar. Kenapa demikian? Karena memilih pemimpin itu ada dua caranya. Yang satu syar'i, yang satu tidak syar'i. Kalau kita melihat penjelasan dari Ustadz Wahabi ini, pertama ada beberapa kesimpulannya. Pertama, dia menganjurkan di dalam pemilihan atau pesta demokrasi itu disarankan untuk golput. Itu yang pertama. Kedua, pemilihan atau pemilihan umum yang ada di pemerintahan kita ini dikatakan suatu pemilihan dengan cara yang tidak syar'i. Jadi ikut berpartisipasi itu tidak boleh dalam artian begitu, karena kelak ini yang akan ditanyakan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat sebenarnya orang-orang Wahabi ini dari sisi masalah ini, dia sebenarnya tidak taat terhadap pemerintahan ini, karena ketika dia mengisi satu kajian di depan jamaahnya, itu bukan menganjurkan untuk taat kepada pemerintah, tapi malah menentang pemerintah. Hal yang sederhana yang memang sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum ini agar semua suara itu nanti kelihatan. Siapa yang mendukung ini, siapa yang tidak mendukung ini. Itu biar kelihatan. Ini malah menyuruh kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya, kepada muhibbinnya untuk tidak mengikuti pemilihan umum, atau ikut golput begitu bahasanya. Oleh karena itu sebenarnya ini merupakan karakter dasar dari orang-orang Wahabi begitu. Mereka ini sebenarnya sifatnya itu menentang, tidak taat terhadap peraturan yang sudah berlaku di negara kita ini. Kemudian sebenarnya begini, di dalam pemilihan itu kalau kita melihat di dalam kitab Lubabul Usul, di sini ada ibarat begini. Kita mereka pertanyaan begini, sebenarnya bagaimana nasbul khalifah atau memilih pemimpin ini menurut pandangan fikih begitu. Di sini dijelaskan begini di dalam kitab Lubabul Usul, anna wujuban nasbil khalifatih alladzi dhahaba ilahi jumhurul ulama'i laisa wujuban ainiyan. Dikatakan bahwasanya memilih nasbul imam, jadi memilih pemimpin itu tidak menjadi fardhoh, tidak menjadi satu kewajiban ainiyah yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang muslim. Jadi kalau wajib ainiyah seperti halnya sholat, nanti kalau tidak melakukan itu berdosa. Misalnya perempuan tidak melakukan ini berdosa, anak kecil tidak melakukan yang wajib sholat ya, itu nanti tidak melakukan itu berdosa. Di sini dikatakan tidak wajib ainiyah, berarti ketika ada beberapa orang yang tidak melakukan atau nasbul imam atau golput, maka ini tidak berdosa. Ini bukan menganjurkan untuk tidak ikut pemilihan ya, bukan. Atau menganjurkan golput, bukan. Tapi pemilihannya tidak menjadi wajib ainiyah. Beda dengan penjelasan Ustadz Wahabi tadi. Bal huwa wujubun kifaiyun sya'nuhu sya'nu sa'iril wajibatil kifaiyati bin jihatin wa talabi ilmin wa nahwi dzalika. Ini di sini dikatakan bahwasanya wajibnya itu fardhu kifayah atau wajib kifayah atau kifayah begitu. Maka kalau wajib kifayah seperti halnya wajib kifayah yang lainnya. Apa? Kalau sebagian melakukan, maka itu sudah gugur pada sebagian lain yang tidak melakukannya. Akan tetapi meskipun wajib kifayah atau kifayah, seperti mana kita fahami, kalau dilakukan oleh semuanya itu menjadi hal yang baik begitu atau bagus. Akan tetapi
eh, kalau kita melihat hukum ini kan secara aslul hukmi begitu. Tapi perlu juga kita melihat hukum aridnya. Hukum aridnya apa? Ada undang-undang pemerintah. Pemerintah itu sangat menganjurkan sekali orang atau masyarakat ini menggunakan hak suaranya, memilih di tanggal yang sudah ditentukan untuk memilih pemimpin, memilih seperti apa atau pemimpin siapa yang mau dipilih, mau ditentukan. Sebab ini akan menentukan 5 tahun ke depan pemerintahan yang ada di Indonesia ini khususnya. Oleh karena itu, nasbul imam ini secara pandangan syariat itu wajib kifayah atau kifayah, akan tetapi ditopang dengan anjuran pemerintah, kemudian ditopang juga dengan di dalam ibarat buku ya, maka kita taat terhadap peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Saya kira bahwasanya pemerintah menganjurkan kepada semua masyarakatnya atau pada semua warga Indonesia ini untuk menggunakan hak suaranya itu demi kemaslahatan negara ini atau bangsa ini. Kalau seseorang itu menentukan seperti apa pemimpin yang dia dambakan, kemudian di calon-calon yang dicalonkan itu ada, maka pilihlah dia. Jangan sampai tidak memilih, karena satu suara itu menentukan. Di dalam posisi seperti apapun, apalagi di dalam posisi misalnya perbandingannya sama. Satu misalnya 50-50 atau 30-20 kemudian 50. Satu itu menjadi satu penentu. Apakah yang satu ini melangkah kepada kepemimpinan tertinggi menjadi presiden di Indonesia atau tidak. Itu sangat menentukan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mempunyai suara untuk bisa memilih, dalam artian yang sudah dapat undangan atau kartu untuk bisa memilih di dalam pemilihan pemerintah, ayo datang ke TPS memilih agar kita bisa memberikan suara kita agar kita bisa menentukan presiden atau paslon yang mana yang kita cocok, yang kita anggap atau pandang ini sesuai dengan syariat. Oleh karena itu bagi teman-teman Wahabi, maka saya kira dengan pandangan Ustadz ini banyak yang tidak setuju. Sebab kalau kita melihat penjelasan dari video tadi, memang di dalam tubuh aliran Wahabi ini juga terpecah menjadi dua di dalam pandangannya. Apakah kita di dalam pencoblosan ini atau pemilihan presiden ini harus memilih atau tidak memilih? Yang mengatakan itu harus memilih berarti memandang ini adalah sebuah undang-undang atau merupakan anjuran syariat yang memang harus dilakukan. Kenapa? Yaitu merupakan ini masuk di dalam nasbul imam, memilih pemimpin. Kalau yang mengatakan dari kelompok Wahabi ini seperti Ustadz tadi itu tidak wajib, karena dianggap bahwasanya pemilihan yang ada atau pemilihan presiden yang ada di Indonesia ini tidak sesuai dengan syariat. Maka Ustadz Wahabi dan para jamaahnya yang sudah terkontaminasi dengan bahasa pemilihan yang ada di Indonesia ini tidak sesuai dengan syariat, itu perlu untuk diklarifikasi. Sebenarnya bagaimana yang benar menurut kelompok Wahabi yang mengikuti Ustadz ini. Oleh karena itu, teman-teman yang punya akses ke Ustadz ini bisa ditanyakan nanti, atau mungkin bahasanya itu aparat pemerintah nanti punya akses ke Ustadz Wahabi ini, perlu untuk ditanyakan seperti apa. Dan pertanyaan saya begini, ketika orang-orang Wahabi ini banyak sekali tidak setuju terhadap undang-undang yang berlaku di negara ini, pertanyaan saya, apakah mereka sebenarnya masih mau tinggal di Indonesia atau tidak? Kalau mau tinggal di Indonesia atau masih mau tinggal di Indonesia, maka pada lumrahnya itu harus mengikuti aturan yang ada di negara ini. Begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.